Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Dua. Ketemu lagi dengan saya Siti Munawaroh, host di podcast SMA Negeri 2 Metro. Gimana nih kabarnya nih? Kita udah sampai ke bagian keberapa ya ini podcastnya ya? Hari ini kita kedatangan tamu alumni SMA Negeri 2 Metro. Kenapa kok panggil tamu ini? Tamu. Ini karena dia sebagai founder Rumah Singgah Mentari yang konsentrasinya untuk pasien-pasien kanker. Langsung kita sambut orangnya. Rizka Budiarti, silahkan datang. Selamat datang. Setelah sekian lama. Assalamualaikum, sahabat dua. Waalaikumsalam, silakan duduk. Kangen lah aku. Kangen banget. Gimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Maupun makasih banget. Sebelumnya sudah diundang ke podcastnya Sobat Dua ya. Iya. Setelah 20 tahun lulus dari sekolah ini, kembali dengan versi yang Berbeda. beda. Iya. Ini sebenarnya aku ini pengen tahu banget nih ya sejarahnya. Ini yang paling kita sorotin itu kamu ini founder Rumah Singgah Mentari. Itu kenapa sih kok milihnya ya pasien kanker gitu? Sebenarnya kenalan dulu boleh Oh, kali ya, boleh Mbak, ya? banget, boleh. Perkenalkan, nama saya Rizka Budiarti, saya alumni SMA Negeri 2 Metro, tahun lulus 2005-2006. Saat ini saya sebagai ketua yayasan sekaligus founder Yayasan Rumah Singgah Mentari. Jadi Rumah Singgah Mentari itu sebuah shelter, Mbak. Jadi banyak yang belum paham apa sih rumah singgah gitu, karena di Metro masih awam banget. Kan. Jadi aku kasih penjelasan sedikit bahwasanya Rumah Singgah Mentari itu adalah sebuah shelter atau tempat perlindungan sementara bagi pasien kanker, ya, kanker yang sedang berobat di Kota Metro. Kenapa sih kanker? Ini salah satu sejarahnya. Karena ibu saya, mamaku, seorang survivor cancer. Seperti itu. Jadi sejarahnya dari mama, begitu divonis nekat bikin yayasan. Oh, gitu jadi ceritanya. Memang harus ada sejarah dulu ya kita mau buat sesuatu itu ya. Ada why, ada kenapanya. Jadi kalau bahasaku why-nya tuh harus kuat. Kenapanya tuh harus kuat. Jadi kalau kita mau bikin sesuatu atau sedang merencanakan sesuatu, why-nya tuh harus kuat dulu. Karena kalau nggak kuat ya, pondasinya nggak kuat ya, gitu. Jadi sejak 2022 Mbak sampai 2020. masih bayi Mbak Mumun. 3 tahun ya? Jalan 3 tahun. Jalan 3 tahun. Nah, suka dukanya gimana sih membangun Rumah Singgah Mentari itu? Temennya, kemudian apa sih yang kesulitannya itu? Gitu. Jadi Rumah Singgah Mentari itu rumah magic. Kalau aku bilang magic. Mbak Mumun, aku di sini bukan seseorang yang dengan berlimpah ruah harta benda segala macam. Cuma tekad aja kemarin, modalnya cuma 1, bismillah. Dekengannya siapa? Pusat. Udah kalau ditanya kayak gitu, dekenganmu siapa? Pusat. Udah gitu aja gitu. Jadi awalnya itu waktu mama sakit, ke rumah sakit nemenin kemoterapi itu kan panjang ya. Bisa ada yang 1 minggu sekali kemo, ada yang 3 minggu sekali kemo. Kalau mamaku sendiri 3 minggu sekali kemo. Jadi di situ aku ngeliat pasien kan banyak banget tuh. Tanyain lah. Ini titik awal ini Mbak. Dari mana? Dari Mas Suji. Dari mana? Tulang Bawang Barat, Wae Kanan. Jauh-jauh ya? Jauh banget. Emang di sana nggak ada dokter ya? Nggak ada. Ini titik 2 ya Mbak. Titik 2. Terus suatu ketika ada salah satu teman mamaku, rumahnya perbatasan Tulang Bawang Barat dengan Wae Kanan. Di mana hari ini pulang, 2 hari lagi harus balik karena kontrol ya. Ongkosnya Mbak, jangan ditanya. TP itu bisa 1 juta, ya kan, 1,5 juta, ada 2 juta. Bayangin kalau harus ngeluarin uang sebegitu banyak dalam waktu yang dekat dan prasejahtera. Jadi mamaku bilang gini, nginep pundaku wae. Langsung gitu ya? Nginep pundaku wae yo.
Aku tuh di sini dek, mama rumah kan kecil. Dalam hati ya. Dalam hati. Cuma oke, akhirnya si Temen ibu itu tadi, nginep di rumah. Dari situ terus diajak temen juga. Sebenarnya founder ada 2 mbak, tapi yang satu sudah nggak eksis karena pekerjaan. Kalau kita kan gak ada kerjaan. Enggak ya. Yakin gak ada kerjaan? Ada, cuma kan kita bisa ngeremot ya. Kalau benar, beliau benar. kerjaannya emang saklek, jadi nggak bisa disambi. Aku maklum itu ya. Jadinya akhirnya ya jalan seiring jalannya waktu, banyak sih relawan juga. Dari situ nekat, dia bilang gini, panggil aku mak. Mak, bikin rumah singgah yuk. Lah gila lu, gitu kan. Ya aku bukan nggak mau Mbak Mumun, cuma logika tanpa logistik itu no way. Bohong gitu. Dan aku ngukur kemampuan aku pada saat itu, ya kan? Itu jawaban spontan aku. Ntar ya, aku mikir dulu. Aku di titik itu sangat berdosa. Kenapa? Aku ngeremehin yang di atas. Aku ngeremehin Tuhan aku tuh. Aku nggak sadar tuh. Terus malam dia ngirimin link. Link itu tentang rumah teduh Iin. Rumah teduh Iin tuh ada di Bandung. Seingat aku di sana. Jadi Teh Iin ini juga bukan orang dengan bergelimpangan harta yang gimana-gimana, tapi bisa gitu ngasih rumah singgah gratis, semuanya gratis, tempat menginap gratis, padahal nyewa. Sama, aku juga nyewa sampai hari ini juga rumah yang tampaknya juga nyewa dengan harga yang lumayan gitu kan. Lumayan fantastis. Tapi kita kasih fasilitas itu ke pasien-pasien kita semuanya gratis Mbak. Alhamdulillah gitu. Terus dari baca link itu aku balas, oke. Kita punya strategi nih. Kita kan orang bisnis ya, udah biasa strategi marketing segala macam kita udah paham ya gitu. Ternyata ilmu itu terpakai juga ketika kita bikin yayasan. Jadi modal kita bukan uang Mbak. Ya nggak munafik, ada kita sumsuman uang. Cuma kan berapalah receh gitu ya. Jadi aku punya 2 strategi. Yang satu empowering, yang kedua networking. Penting banget ya 2 itu ya. 2 itu Mbak, modal kami 2 Mbak, sum-suman cuma lu ada duit berapa gope, ya udah gitu kan, kayak gitu, ya udah ya gas, udah gitu dong Mbak, gas kita gitu. Sini aja deh, kayaknya lebih enak ya, kita ambilkan yang sebelah sana ya. Jadi udah gitu, kita punya empowering, networking. Empowering ketika kita punya power, gue punya power nih, power gue apa? Lu punya power lo apa? Mbak Luki misal, Mas Abu power 1, 2, 3, 4, 5. Kita bergabung jadi Power Ranger. Pink ya? Merah sih. Suka nerabas soalnya. Wow. Jadi empowering. Terus yang kedua networking. Dari power yang kita punya, setiap manusia itu punya power Mbak. Gak mungkin gak punya power, gak ada. Jadi semua orang tuh gak boleh diremehin di powernya itu. Powernya kita udah ada. Dari masing-masing diri kita sudah ada. Yang kedua networking. Lu punya teman nggak? Teman tuh apa? Gue inget dulu ya, lu punya teman nggak ya? Gitu kan? Karena balik lagi di dunia sosial itu yang kelihatannya itu ringan Mbak, tapi kalau nggak dari sini banget berarti mungkin cuma nyemplung nyelup sebentar habis itu mental. Gitu. Ini yang sudah aku anin, udah networking dari teman ke teman. Walaupun judulnya masih relawan volunteers ya, belum jebur yang Kak gue mau jadi pengurus, enggak gitu juga gitu. Itu sulit banget. Bahkan aku melegalitasin yayasan aku ini dari awal berdiri sampai legal itu butuh waktu 1 tahun Mbak. Sekarang udah legal ya? Udah. Jadi kita udah sah, legalitas sudah sah, termasuk surat izin operasional dari Dinsos. Jadi Rumah Singgah Mentari itu yayasan aku itu, yayasan kami. Masuk ke LKS, Lembaga Kesejahteraan Sosial Dinas Kesehatan Kota Metro, Dinas Sosial Kota Metro, disupport juga sama Dinas Kesehatan. Jadi sekarang malah lebih banyak lagi kan? Jadi modalnya cuma 2. Jadi dari situ pengen aku sampein ke teman-teman di luar sana, berbuat baik itu nggak melulu pakai uang, say. Kekuatan kita. Soalnya kita nggak punya uang. Enggak, maksudnya gini, kalau berbuat baik nunggu kaya, ya kalau kaya duluan, gitu kalau mati duluan gimana, repot kan gitu. Ya? Jadi kami bahasanya kita adalah fasilitator, kita hanya sebagai jembatan aja Mbak gitu. Kalau orang nanya, ya punya lu ya, punya orang banyak,
Kan kadang sering tuh pasien-pasien tuh datang, volunteer datang, oh yang punya rumah nggak pernah tidur di sini, Mbak. Aku emang nggak pernah tidur di rumah itu, Mbak, gitu kan, sama sekali aku nggak pernah tidur di rumah itu. Kata kayak gini, yang punya suruh tidur sini nih, bener nih kata gitu. Kalau yang punya tidur di sini, kamu orang nggak bisa tidur di sini, penuh sama yang punya, jadi kita sungsuman gitu kan, nggak cuma satu orang gitu. Karena emang aku prinsipnya kayak gitu, Mbak. Aku nggak mau dikelarin sama satu orang gitu. Misal aku butuh 10.000, 10 juta gitu ya, aku nggak mau dikelarin satu orang, nggak mau aku. Ajak bareng-bareng ya. Bareng. Aku lebih suka gitu. Misal aku butuh 100.000, kita bersepuluh, kita sum-suman 10.000, semuanya dapat. Lebih ringan juga kan. Itu orang yang nggak, Mbak, ada yang rakus tau Mbak sama pahala Mbak. Jangan sedih. Oh. Jangan Ternyata sedih. ada juga ya yang Ada. rakus dalam kebaikan. Ada, gitu ya. ada banget. Bahkan ketika aku butuh sesuatu, Langsung. aku privacy. Mm-mm. Nomor beliau ini biar nggak lihat, biar nggak langsung transfer jedar. Atau udah transfer duluan. Yes. Ada yang suka kayak begitu. Keren banget itu. Iya, jadi law of attraction lebih ke situ sih. Jadi hukum ketertarikan. Manusia tuh bakal berkumpul sama satu yang frekuensi yang sama. Ya kan? Emang iya. Kita menarik. Jadi dari diri badan kita tuh narik energi frekuensi yang sama. Hanya frekuensinya yang sama, kita nanti ada getaran. Kan intinya begitu sih, Mbak. Aku dulu anak IPA tahu di sini. Jadi masih agak Iya ya. agak Tapi sih. taunya yang getaran-getaran kayak gini ya. Yang nggak bergetar aku nggak tahu. Nah, terus dari nekatlah ceritanya ngambil rumah kecil, rumah petak gitu, kayak bedengan gitu, 1 bulan 600.000. Aku masih ngambil bulanan. Balik lagi, modal kita bismillah. Itu awalnya dulu di mana rumah Mentari? Di belakang Pasar Tejo Agung. 24 Di 24 di Jalan Langka tuh. Ambil 1, Mbak, nggak cukup. Nambah lagi, pasien nambah gitu. Nambah 2 nggak cukup. Akhirnya 3. Jadi 3 bedeng aku ambil. Udah gitu semakin banyak teman volunteer yang datang, termasuk ada alumni juga, beberapa alumni kawan aku di SMA ini. Kak, aku pengen bantu tapi aku nggak punya uang. Aku ngerti kok ukuran duit gitu. Langsung ya. Waduh, soalnya kan gitu kan. Terus kita ngapain ya? Aku iso nyanyi, ngamen. Oh, yang kamu ngamen-ngamen itu iya. Ya, yang kalau dulu tuh di depan Indomaret kan? Iya, itu ngamen pertama kami di Taman Ki Hajar Dewantara di UM. Oh. Dapat berapa ya Mbak? 800.000. Senengnya ya Allah. Gitu kan. Sehari lebih excited ya, lebih greget. Jadi ketika kita ingin mendapatkan sesuatu, kita ngeluarin effort dan itu tercapai, itu rasa puasnya tuh melebihi apapun. Ya. Padahal maaf yang ngomong, kalau cuma 800.000 tinggal ngebel aja, Bem minta duit Bem buat ini, kirim Mbak. Bahkan bukan 800 ditambahin 0-1 bisa begitu. Tapi aku nggak mau kayak gitu, nggak enak gitu, nggak tahu juga ini otaknya gimana nih konsepnya. Terus 1 tahun di situ karena sirkulasi udaranya nggak bagus dan aku mantau kan, baca data ya dari pasiennya masuk kan, aku baca tuh. Teman-teman, saya bukan nakes ya, gitu. Itu yang perlu digarisbawahi, teman-teman, aku bukan nakes. Jadi apa ya, aku benar-benar kayak terdidak aja gitu. Jadi menganalisa, biasanya menganalisa data angka ya Mbak, ini menganalisa pasien gitu kan. Allahu Akbar gitu. Tapi dari data yang dimasuk itu kebanyakan, mohon maaf, pada tahun itu 2022 di RSUD Ahmad Yani itu belum ada dokter digestif, baru ada subspesialis onkologi tumor kan, dokter Doni namanya. Jadi kanker itu dari dada ke atas Mbak. Jadi sekalinya ada payudara, semua pasien aku, tiroid, semua nasofaring di sini gitu kan. Yang kalau digestif sekarang udah ada lagi kanker usus di sistem pencernaan. Jadi sekarang combine. Ada 3 jenis pasien tuh, dari onkologi, hematologi onkologi yang berhubungan sama darah, leukemia segala macam itu, terus sama digestif, saluran pencernaan, kanker usus kebanyakan gitu. Jadi ada 3 macam ini yang aku temuin sekarang. Kalau dulu nggak ya, karena ada payudara yang sudah pecah yang sampai kayak, mohon maaf, Merapi erupsi persis banget gitu. Nggak usah dibayangin. Dan nggak usah dibayangin, udah kebayang kan? Udah kebayang. Karena terus terang kalau di sosmed aku nggak nampilinnya begitu. Iya. Itu nanti bisa dibahas juga itu kenapa aku begitu. Terus dari situ sirkulasinya kurang bagus, rumah itu aku pindahin Mbak.
Cuma agak jauh kan, di tengah sawah kayak villa tuh, rumahnya di depan Polsek Metro Timur. Depan Polsek Metro Timur yang sebelum itu ya, sebelum Tejo Agung itu ya, sebelum stadion. Yes, gitu. Dari situ kan kayak villa tuh, kayak villa, hening, enak untuk penyembuhan. Pikir saya, ya kan? Ternyata hampir 90% yang masuk di tahun kedua aku jalan itu pasien-pasien dengan stadium lanjut. Jadi jam 2, jam 1 malam, jam 2. Maka kalau mata aku ini jarang seger. Kenapa? Emang jarang tidur, Mbak. Tidurnya tidur ayam. Apalagi kalau udah ngeliat papan, kan aku sering upload tuh papan absen pasien itu. Misal ada 12, 13, 14 pasien yang agak berat. Ada si ini. Kan HP itu on terus. Gak pernah tidur. Jadi tidurnya tidur ayam. Gitu. Jadi kering jam berapa aja ya diangkat. Ngedrop jam 1, jam 2 karena kita sampai hari ini belum ada kendaraan operasional, aku belum punya ambulans. Dari 24 nelpon PSC 119. Teman-teman kalau Metro udah enak banget nih. Metro tuh kesehatannya luar biasa, Mbak. Aku terima kasih banget sama Bapak Wadi sama Pak Komaru. Kebetulan Pak Komaru jadi pembina kita. Gitu. Jadi kalau untuk kesehatan itu luar biasa banget. Jadi nelpon PSC, Mbak, cukup mata dulu, kan bahasa kasarnya ya. Bisa menghabiskan waktu sekitar 20-30 menit dari Dinkes, dari pos depan rumah sakit ke 24, jemput, nganter lagi. Itu beruburan, Mbak, sama malaikat tuh nggak sih? Gitu. Jadi kesimpulannya pengen ngobrol banyak. Iya. Jadi kesimpulannya akhirnya aku pindahin ke di dekat rumah sakit umum. Sekarang qadarullah alhamdulillah banyak support, banyak rezeki, dan ya Mbak biar bisa bermanfaat lagi lebih dan lebih lagi. Itu tadi. Jadi rumah itu khusus untuk pasien kanker prasejahtera. Ya, dengan fasilitas di dalamnya semuanya gratis. Jadi teman-teman mungkin yang dengar di luar sana mohon disosialisasikan, mohon syiarkan lebih luas lagi supaya tidak ada yang namanya nyawa murah. Udah jauh sakitnya begitu, hanya ditaruh di kasur nunggu. Nah, gitu. Jadi jangan mikir nanti bayar berapa, ya kan? Nginepnya berapa. Semuanya gratis, dari penginapan, makan, semuanya gratis. Dan nggak ada jangka waktu, Mbak. Sampai sembuh. Mau setengah tahun, setahun, silahkan. Nggak kita batasin. Mbak Mumun. Makasih Rizka. Ya Allah, sebenarnya pengen ngobrol panjang banget, tapi waktunya yang kurang banyak. Ya, tapi waktunya nggak panjang ya. Sobat Dua, kalau pengen tahu lebih jauh tentang Rumah Singgah Mentari, nanti kita taruh di kolom deskripsi ya informasinya. Boleh. Mbak boleh promosi akun Instagram kita? Boleh. Boleh follow di @rumahmentari.co. Di situ banyak aku share beberapa kegiatan dan ada beberapa sorotan, teman-teman bisa mempelajari itu. Semoga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman di luar sana bahwasanya berbuat baik itu nggak butuh ribet. Cuma satu kuncinya. Mau. Bener ya. Aja Mbak Mumun. Iya. Baiklah Sobat Dua, sampai di sini dulu podcast kita hari ini. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berbalukan.